Silakan Mari. Perkenankan Pak Dakir, saya ingin mengajak Pak Dakir untuk sedikit berbincang dalam cara pengambilan keputusan yang berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Tapi sebelumnya, perkenankanlah saya memperkenalkan diri bahwa saya Indriati, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 3 Trimulya Kabupaten Wonosobo, bersama beliau Bapak Mudakir, Kepala SD Negeri 2 Pelunjaran, Kecamatan Wadas Lintang. Pak, mudah-mudahan Bapak berkenan nggih. Pada saat ini saya meminta sedikit waktu Bapak untuk berbincang-bincang. Terima kasih atas kedatangan Ibu yang telah melaksanakan tugas CGP. Mudah-mudahan apa yang nanti kami sampaikan bisa sebagai referensi Ibu untuk jenjang selanjutnya. Ini santai saja ya Pak ya. Selama ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Terima kasih. Sebelum kami sampaikan tentang pengambilan keputusan bahwa kami menjadi kepala sekolah sekitar 6 tahun, dan di situ sebuah organisasi, yang mana organisasi itu pasti ada sebuah permasalahan yang harus diambil keputusan oleh kepala sekolah. Nah, keputusan itu kita ada 2 sebab, yaitu pertama dengan dilema etika dan bujukan moral. Hanya itu dulu barangkali saya perlu sampaikan. Terus selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan Pak, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Iya. Yang namanya sebuah kasus itu pasti ada, apalagi di lembaga sebuah pendidikan. Nah, kasus itu kita nanti akan lihat, kita identifikasi kasus itu termasuk dilema etika atau bujukan moral. Tentu Ibu sudah mempelajari bahwa dilema etika adalah suatu kebenaran dan kebenaran, sedangkan bujukan moral yang satu benar, yang satu salah. Oleh karena itu, dari kami selaku pimpinan di lembaga pendidikan harus bisa mengetahui, mengidentifikasi termasuk masalah dilema etika atau bujukan moral. Jadi langkah yang paling utama adalah identifikasi masalah dulu ya Pak. Iya. Termasuk dilema etika atau bujukan moral. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Oh iya, bahwa sebuah kasus itu katanya itu kan tidak terjadi secara ketika ada sebuah kasus, langkah pertama kita identifikasi dulu. Setelah kita identifikasi, kita mau cari keputusan skala prioritas. Nah, prioritas itu prioritas yang segi manfaatnya lebih besar dan bisa diterima oleh kedua belah pihak. Itu langkah yang pertama. Masih ada lagi Pak? Sudah. Kemudian hal apa saja yang selama ini Bapak anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam mengambil sebuah keputusan, kita harus mempunyai langkah-langkah tertentu. Alhamdulillah di sekolahan kami itu rekan-rekan guru
itu sudah kompak, sudah sinergi. Yang kedua, kami selaku kepala sekolah ini dengan guru-guru kami anggap sebagai rekan kerja, bukan pimpinan atau atasan. Oleh karena itu, sebelum kami mengambil putusan, kita perlu bermusyawarah mufakat dengan rekan guru. Saya yakin dalam musyawarah itu nanti ada beberapa guru yang memberi masukan, sharing, dan itu nanti akan menghasilkan berbeda-beda. Karena apa? Dari masukan itu nanti kira-kiranya berbagai nilai sudut pandang. Nah, untuk itu kami nanti mengambil putusan di mana dari masukan itu yang paling efektif. Itu seperti itu. Dengan begitu saya garis bawahi bahwa langkah-langkah yang paling efektif menurut Pak Dahir itu adalah yang pertama membangun sinergi dengan rekan kerja, kemudian tidak melupakan juga musyawarah. Baik Pak, untuk yang selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus diskriminasi? Setiap keputusan itu pasti ada tantangannya. Berlatar belakang dari semua guru itu mempunyai karakter yang berbeda dan nilai sudut pandang yang berbeda. Untuk itu tantangan kami ya harus bersinergitas dulu. Semua kita tampung, masukan-masukan kita tampung, dan setelah kita tampung kita mencari solusi yang tepat yang bisa diterima oleh rekan-rekanku. Berarti saya juga garis tarik benang merahnya Pak, yang paling utama adalah yang menjadi tantangan Bapak adalah karakter dan latar belakang sudut pandang rekan-rekan yang berbeda, kemudian disatukan dengan nantinya hasil musyawarah dengan kesepakatan untuk kepentingan bersama, begitu ya Pak. Terima kasih Pak. Untuk selanjutnya ini Pak, apa yang Bapak miliki? Apakah sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat? Atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Terima kasih. Sekali lagi kami sampaikan dari tadi bahwa sebuah kasus itu datangnya tiba-tiba. Nah, ketika kasus datang, kami selaku kepala sekolah, kami analisa dulu bahwa kasus itu harus segera diselesaikan atau bisa ditunda besok. Nah, kalau memang harus segera diselesaikan, saat itu harus diselesaikan. Tapi ketika bisa ditunda besok, dan kami menunggu timing yang pas dari rekan-rekan guru untuk bisa bersatu untuk bermusyawarah. Sedangkan jadwal kami tidak menggunakan jadwal situasional pokoknya dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi tidak terjadwal, tetapi situasional melihat kapan dan bagaimana dalam menyelesaikan masalah ya Pak. Baik Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor-faktor yang mempermudah kami dalam mengambil sebuah keputusan, kami memberikan edukasi kepada rekan-rekan guru bahwa yang namanya keputusan itu adalah keputusan bersama, bukan keputusan kepala sekolah atau pimpinan. Dikandung maksud ini sifatnya demokratis. Kenapa demikian? Karena hal itu nanti juga akan dilaksanakan semua unsur di lembaga pendidikan yang kami pimpin. Itu seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Sangat luar biasa. Ini satu lagi Pak, mohon maaf. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa saja yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika Pak? Oh iya. Di dalam mengambil sebuah keputusan dilema etika,
itu banyak hal yang kami petik. Intinya bahwa seorang pemimpin tidak bisa bekerja sendiri, tidak bisa memutuskan suatu kasus sendiri. Sekali lagi kami sampaikan bahwa nilai sudut pandang dari pimpinan dan rekan-rekan kerja itu kadang berbeda karena keterbatasan manusia, apalagi seorang pimpinan. Untuk itu kami sangat bermanfaat sekali, membantu kami dalam kinerja di lembaga pendidikan ini demi memajukan pendidikan tersebut. Itu. Baik, sangat luar biasa penjelasannya Pak Dakir yang sudah cukup berpengalaman dalam menjadi seorang pemimpin di lingkungan pendidikan. Ini tentunya akan sangat menjadi sebuah pembelajaran untuk diri saya pribadi Pak, dan sangat mengucapkan terima kasih atas waktu yang sudah diberikan oleh Bapak. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bapak dari bincang-bincang kita dapat memberikan manfaat untuk diri saya pribadi tentunya dan untuk dunia pendidikan ke depannya Pak. Terima kasih sekali lagi Pak, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan Pak. Semoga dengan adanya wawancara ini pengalaman kami bisa menjadi referensi Ibu dan bisa nanti ekspektasinya penyandang guru penggerak. Amin, amin. Selamat menjalankan tugas. Terima kasih Pak. Demikian tadi sedikit berbincang saya dengan beliau Bapak Mudakir, Kepala SD Negeri 2 Bunjaran, Kecamatan Wadas Lintang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indriati, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Trimulyo, Kabupaten Wonosobo, bersama Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 3 Trimulyo, beliau Ibu Tri Rahayu Widianingsih. Kali ini kami akan berbincang santai bersama beliau terkait pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin pemerintahan. Ibu, perkenankanlah saya bersama Ibu untuk berbincang-bincang sedikit terkait pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Mudah-mudahan Ibu berkenan. Terima kasih atas apa yang disampaikan Bu terhadap saya, itu untuk berbincang-bincang santai tentang pengambilan keputusan yang bernilai kebajikan sebagai Kepala Sekolah di SD Negeri 3 Trimulyo dengan Bu Indri selaku CGP angkatan ke-9. Mudah-mudahan nanti dalam Bu Indri menyelesaikan tugas-tugasnya sebagai CGP angkatan 9 akan lancar, selesai tepat pada waktunya dan akan membawa dampak yang baik, manfaat yang khususnya untuk Bu Indri sendiri dan umumnya untuk rekan-rekan yang lain. Semoga nanti dengan adanya Bu Indri mengikuti CGP angkatan 9 ini nanti akan mengajak teman-temannya juga untuk mengikuti calon guru penggerak di tahap berikutnya. Terima kasih Ibu atas motivasinya. Sama-sama. Untuk selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan atau tujuan moral itu? Dalam hal ini untuk mengidentifikasi apakah itu suatu kasus termasuk dilema etika ataupun rujukan moral, di sini saya harus menganalisis dulu permasalahannya, akar permasalahannya bagaimana. Nah, di sini apabila kasus ini merupakan situasi di mana seseorang harus mengambil keputusan, memilih dua keputusan, memilih keputusannya. Di sini secara moral itu mengandung nilai kebajikan sama-sama baik, sama-sama benar, akan tetapi masalah itu sangat bertentangan. Nah, dalam hal ini kasus tersebut bisa dikategorikan sebagai dilema etika. Akan tetapi apabila masalah tersebut merupakan situasi di mana seseorang harus memilih antara benar atau salah, maka hal ini dapat dikategorikan sebagai bujukan moral. Selama ini
bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita, khususnya SD Negeri 3 Trimulyo, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Terima kasih. Di sini saya selaku pemimpin atau pimpinan kepala sekolah di SD Negeri 3 Trimulyo, dalam pengambilan keputusan sekolah saya yang ada kaitannya dengan dilema etika, di sini saya tidak memiliki prosedur yang baku. Saya akan melaksanakan atau melakukan musyawarah mufakat bersama seluruh warga sekolah, guru, karyawan, bisa juga dengan komite sekolah, orang tua atau wali siswa. Bahkan saya bisa bercurah pendapat dengan orang yang sekiranya itu saya pandang berkompeten. Kemudian saya juga akan selalu mengedepankan skala prioritas. Nah, dari kasus yang di sini dianggap sama-sama baik, sama-sama benar secara moral, di sini tentu saja dari yang baik-baik itu ada yang lebih baik dan yang terbaik. Nah, dari yang baik, lebih baik dan terbaik inilah, maka yang terbaik yang akan saya ambil. Kemudian saya juga di sini akan melihat dari segi manfaatnya, yang mana kasus tersebut yang saya ambil itu yang lebih banyak manfaatnya memenuhi kepentingan seluruh warga seluruh warga sekolah yang saya pimpin. Dengan demikian saya garis bawahi bahwasanya dalam Ibu menjalankan pengambilan keputusan itu yang langkah pertama adalah musyawarah, kemudian yang kedua mengambil skala prioritas dan juga melihat segi manfaatnya. Betul. Ya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu bisa lakukan selama ini? Nah, untuk langkah-langkah atau prosedur yang saya lakukan selama ini dalam menghadapi suatu dilema etika dengan baik, maka di sini saya harus ingin sesegera mungkin untuk menyelesaikan kasus tersebut, dan saya juga harus mempunyai kemampuan berpikir kritis agar saya dapat menyelesaikan dilema tersebut dengan baik. Kemudian saya juga akan menjaga reputasi profesional saya, sehingga apabila kita mengetahui cara menyelesaikan atau menghadapi dilema etika dengan baik, maka akan membuat kita itu bisa menjadi seorang profesional yang lebih dihargai. Nah, langkah-langkah tersebut diantaranya misalnya melakukan analisis risiko, kemudian berkaca pada pelatihan yang pernah saya ikuti dalam penyelesaian atau menghadapi suatu kasus yang ada kaitannya dengan dilema etika. Kemudian juga mengacu pada peraturan-peraturan yang ada di sekolah yang saya pimpin. Kemudian juga bisa saya secara langsung berbicara dengan yang bersangkutan, dan masih ada contoh-contoh yang lain yang bisa kita ambil. Itu yang langkah-langkah atau prosedur yang biasa saya lakukan. Baik, tentunya langkah-langkah yang sudah Ibu laksanakan ini tentunya sudah sering dipraktekkan ya Bu, karena Insya Allah. Ya, karena kita memang selalu harus bisa menganalisis apa yang menjadi resiko keputusan kita. Betul. Untuk selanjutnya hal apa saja yang selama ini Ibu anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam musyawarah mufakat bersama warga sekolah, guru, karyawan, kemudian komite, orang tua atau wali siswa, itu saya akan mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Nah, dari fakta-fakta yang relevan itu yang ada kaitannya dengan dilema etika, nanti akan saya musyawarahkan bersama mereka. Kemudian nanti saya akan mengambil keputusan bahwa yang terbaik itulah yang saya akan ambil, kemudian saya musyawarahkan bersama mereka, yang sekiranya juga banyak manfaatnya untuk kepentingan bersama warga sekolah, atau dalam kata lain selalu berkomunikasi dengan seluruh warga sekolah dan orang-orang yang berkompeten. Intinya bahwasanya
kolaborasi selalu diutamakan ya. Betul. Baik. Untuk selanjutnya Bu, ini masih ada beberapa pertanyaan dari saya. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu juga langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Nah, dalam hal ini, dalam penyelesaian satu kasus dilema etika, saya tidak mempunyai jadwal atau tata cara, karena dalam ini setiap ada kasus atau masalah yang hubungannya dengan dilema etika, saya ingin selalu untuk menyelesaikan secepat mungkin agar dapat segera tercipta suasana yang nyaman, tenang, damai, menyenangkan, karena semua itu akan berdampak pada kinerja kita selaku guru, karyawan, dan kepala sekolah di SD yang saya pimpin. Nah, kemudian dengan adanya rasa senang, nyaman, damai di tempat kita bekerja, nanti kita akan bisa menghasilkan kinerja kita yang lebih maksimal. Jadi saya tidak ingin menunda-nunda dalam menyelesaikan suatu kasus yang hubungannya dengan dilema etika. Dan apalagi siapa tahu nanti akan timbul kasus yang lain, sehingga apabila kasus yang kemarin belum diselesaikan timbul kasus yang lain lagi, maka kita akan menumpuk suatu kasus, dan itu menurut saya itu kurang baik dan akan menambah beban bagi saya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau memandu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Nah, di sini faktor-faktor yang mempermudah saya dalam mengambil sebuah keputusan yang kaitannya dengan dilema etika tentu saja rekan-rekan kerja, karyawan, guru, kemudian komite sekolah, wali murid yang bisa diajak untuk bersama-sama menyelesaikan suatu kasus yang hubungannya dengan dilema etika. Kemudian saya juga akan selalu berkomunikasi dengan mereka agar apabila ada kasus segera untuk diselesaikan. Itu dari saya. Berarti faktor yang paling menentukan dan membantu Ibu selama ini adalah rekan-rekan semua, baik dari rekan guru sampai wali murid begitu ya. Bahkan orang-orang yang luar yang ada yang berkompeten dengan juga pendidikan. Ya, bagus sekali Bu itu. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Nah, selama ini dengan adanya saya dalam menghadapi kasus-kasus yang punya dengan dilema etika, saya banyak mengambil pelajaran, di antaranya bahwa dalam menghadapi kasus dilema etika, dilema itu kan sulit ya Bu ya, suatu kasus yang sulit untuk kita selesaikan. Nah, ini saya bisa mengambil pembelajaran bahwa dalam menghadapi dilema etika itu kita harus jangan menumpuk-numpuk masalah. Kita selesaikan sesegera mungkin, kemudian apabila kita sulit untuk menyelesaikan sendiri, kita minta bantuan kepada rekan kerja, kepada guru, karyawan, komite, wali siswa, dan orang-orang yang berkompeten. Itu pembelajaran yang bisa saya ambil, tidak menumpuk masalah. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu sudah berkenan berbincang dengan saya. Mudah-mudahan apa yang kita bincang-bincangkan pada kali ini dapat memberikan manfaat bagi sekolah khususnya dan tentunya buat diri saya. Demikian bincang-bincang saya bersama Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 3 Trimulyo pada kesempatan hari ini. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama.